Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Liana dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asal-usul Kelurahan Perigi. Dusun Perigi atau yang sekarang dikenal sebagai Kelurahan Perigi, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, menyimpan cerita legenda tersendiri yang memiliki nilai sejarah. Cerita yang cukup melekat dengan Kelurahan Perigi, Kecamatan Kayu Agung, yakni dimulai dari sebuah cerita bahwa di suatu daerah yang ada di seberang sungai Komering, Kecamatan Kayu Agung, terdapat sebuah daerah yang dikenal sangat tenang dan banyak dihuni oleh beberapa kiai atau tokoh agama, serta orang-orang sakti. Di antara penghuni yang memiliki kesaktian tersebut, salah satunya ialah keluarga Lengkuse. Lengkuse memiliki seorang adik perempuan yang dikenal sebagai perempuan yang sulit untuk dipermainkan para laki-laki yang menggodanya. Adik Lengkuse juga mempunyai kekuatan sakti. Letak kesaktian itu ada di air liurnya, yang apabila dia menyumpah orang yang mengganggunya secara semena-mena, adiknya ini akan menyemburkan air ludahnya ke arah si pengganggu dengan sumpah serapahnya. Sedangkan si Lengkuse, aktivitasnya sehari-hari yakni membantu keluarga untuk bercocok tanam serta mengambil tanah liat untuk membuat keramik sebagai mata pencaharian keluarganya. Selain sering membantu keluarganya, Lengkuse ini dikenal sebagai orang setempat, sebagai sosok yang penolong atau bijaksana gitu. Lengkuse juga memiliki kesaktian. Ia sering masuk ke hutan di belakang dusun untuk bersemedi, mencari kekuatan batin sambil mempertebal ilmunya. Kemudian, selain hutan yang letaknya berada di belakang dusun digunakan untuk bersemedi, ternyata ada sebuah lubang yang sangat dalam terbentuk karena faktor alam yang berisi air yang bisa digunakan untuk keperluan memasak dan bisa diminum tanpa dimasak lagi. Air yang ada di dalam lubang itu sangat memberi manfaat dan kehidupan sejuk bagi masyarakat setempat. Lubang itu juga selalu memberi petunjuk kesaktian pada diri Lengkuse. Singkat cerita, seorang Sunan Palembang berniat untuk mempersunting adik gadisnya yang dikenal sebagai Petori Buok Handa atau Putri Rambut Putih. Namun sayang niatnya harus kandas. Karena niatnya tidak terkabul, Sunan Palembang menjadi murka dan ingin memberi pelajaran kepada keluarga Putri Rambut Putih, terutama kepada Lengkuse. Ia merencanakan niat ingin mencelakakan Lengkuse bebernya. Rencana Sunan Palembang ini ialah menguji kesaktian Lengkuse di dalam lubang yang ada di hutan belakang dusun, sekaligus ingin agar Lengkuse celaka. Melalui bala tentaranya, Sunan Palembang menyuruh Lengkuse untuk mengambil sebuah cincin yang sengaja dibuang ke dalam lubang yang ada di belakang hutan tersebut. Rencana jahat tetaplah rencana jahat. Maka untuk melancarkan niat mencelakai Lengkuse, Sunan Palembang dan para suruhannya telah memasang beberapa bambu yang disayat atau diruncingkan sebagai ranjau untuk melukai sekaligus membunuh si Lengkuse. Sunan Palembang mendengar jika Lengkuse dikenal mempunyai kesaktian dan kekebalan tubuh yang tak mampu ditembus benda logam, tajam atau peluru sekalipun. Lantas, Sunan Palembang berpikir bahwa Lengkuse akan takluk dengan ketajaman bambu. Oleh karena itu, Lengkuse diuji terjun ke dalam lubang dan untuk menyelami cincin yang dibuang oleh suruhan Sunan Palembang. Lengkuse langsung terjun ke dalam lubang itu. Terdengarlah suara bambu patah dan pecah. Lengkuse pun tenggelam dalam beberapa waktu yang dikira oleh para tentara suruhan Sunan. Lengkuse tenggelam karena mati. Tak lama menyelam, Lengkuse kembali keperluan air dan sekali melompat, dia sudah berada di atas lubang sambil memberikan cincin yang dibuang oleh sang tentara suruhannya. Mereka yang awalnya berpikir bahwa Lengkuse mati,
Saat melihat Lengkuse baik-baik saja dan berhasil mengambil cincin, seketika itu pun mereka takjub dan heran karena Lengkuse tidak luka sama sekali. Berawal dari peristiwa yang tersebutlah kemudian membuat orang banyak mengetahui bahwa di belakang dusun mereka ada lubang yang sangat berpengaruh terhadap kesaktian Lengkuse. Pada zaman dahulu, oleh masyarakat Kayu Agung, jika ada lubang galian atau lubang yang ada dengan sendirinya dan di dalamnya ada sumber air, disebut kambang. Selain menyebutnya kambang karena ada pengaruh bahasa Jawa yang dibawa oleh perantauan Majapahit, maka lubang seperti itulah yang disebut Kelurahan Perigi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai asal-usul Kelurahan Perigi. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.